Buruk gak salah. Soalnya gini. Wes, anjir cuma jahit buruk-buruk ini. Buruk-buruk, apa ya? Buruk apa ya? Buruk. Apa ya? Ya wes. Aku nih kan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi perkenalkan kita dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Barusa dari Prodi Psikologi semester 7. Perkenalkan nama saya Nawala Nur Fadila, Nas Mulal Galsari, Durasi Veronica Usia, lalu Sinta Isnani, Bunda Amanda dan Sabrina. Kita di sini akan memberikan pelatihan tentang komunikasi organisasi. Oke, sebelum ke materi, sekarang kita mau main game. Kalau aku bilang pagi, tepuk satu kali ya. Pagi. Kalau aku bilang malam, tepuk dua kali. Pagi, malam, pagi, malam. Oke, dilanjut sama Kak Lala ya. Ini aku akan menjelaskan tentang definisi tentang komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan informasi dalam organisasi yang kompleks. Dalam komunikasi organisasi meliputi komunikasi internal, hubungan manusia, hubungan persatuan pengelola, komunikasi downward, komunikasi upward, komunikasi horizontal, keterampilan berkomunikasi, menulis, dan komunikasi evaluasi program. Jenis komunikasi ada 3 macam yang akan kita angkat: komunikasi downward dan upward, komunikasi horizontal, dan komunikasi adaptif. Ini aku akan menjelaskan tentang komunikasi downward dan upward. Komunikasi downward dan upward adalah komunikasi antara atasan dan bawahan. Ketika mendapat komunikasi downward adalah proses penyampaian informasi dari atasan kepada bawahan yang bertujuan untuk memberikan arahan, instruksi, kebijakan, serta penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab kerja dan tujuan organisasi dapat tercapai. Komunikasi upward adalah proses penyampaian informasi dari bawahan kepada atasan berupa laporan pekerjaan, saran, masukan, atau kendala yang dihadapi, sehingga pemimpinan dapat mengevaluasi dan mengambil keputusan yang tepat. Di sini ada satu poster contoh. Sepertinya posternya kurang menarik, tolong diperbaiki. Kalau dari instruksi di atas, apakah kalian bisa menyimpulkan bahwa instruksi tersebut sudah cukup jelas? Belum. Sekarang bayangin, dapat pesan dari atasan. Posternya kurang menarik, tolong diperbaiki
menerima pesan ini, bingung nggak harus ngapain? Ya, bingung. Nah, pentingnya komunikasi downward ini membantu menyampaikan instruksi dari arahan dari atasan ke bawahan dengan jelas sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan dengan tepat serta menyatukan pemahaman seluruh anggota terhadap tujuan, kebijakan, dan prosedur kerja dalam organisasi. Yang penting dengan 3 prinsip, jelas dan spesifik, ada konteks dan tujuan, empatik tapi bukan nyalahin. Di sini aku ada role play dan ada 2 putaran setiap role play-nya. Di sini kan ada 14 sampai 14 orang. Tolong diisi 2 kelompok berisi 5 orang, setiap orang punya peran koordinator, staff design, dan observer. Mungkin itu dari 1 sampai 5 dari depan. Nanti diajak biar enggak itu. Enggak pilih-pilih teman. 4. Kembali ke 1. 3. Berarti ya ada 5 2 kelompok, 4 1 kelompok. Silakan berkumpul. Yang 1 di depan, 2 di depan sini, 3-nya ayo, ini kita 1 di depan, sebelah sini, 2 sebelah sini, 3 di belakang. Enggak, sama 3 jadi 2 kelompok. Iya, 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 maksudnya nomor 1 ini majro. Ayo ulang. Dari 1 sampai 3 aja. Ayo yang cowok-cowok ini. Nomor 3 mana nomor 3? Ayo mas, masnya ke sana masnya. Kamu? Tetap ya lo. Tetap mas, kenapa? Ayo Satu di sini. 2 mana 2 di sini. 3 di belakang. 3 belakang. Udah kumpul sama kelompoknya. Oke, terlibat. Jadi ini kan ada 5 sampai 4 orang. Jadinya 1 orang jadi koordinator, 1 staff design, dan sisanya observer. Di sini tuh satu observer fokusnya menilai cara komunikasi, bukan hasil posternya. Jadi kan ada 5 sampai 4 orang. 1 orang bertugas menjadi koordinator, satunya staff design, dan sisanya observer. Tugasnya observer ini fokus menilai cara komunikasi, bukan hasil posternya. Paham? Nah, putaran pertama, koordinator sampaikan revisi dengan cara yang biasa terjadi di organisasi.
koordinator di antara kalian ini siapa? Yang mau jadi koordinator, staff desain, dan yang misalnya observer. Yang jadi koordinator di sini siapa? Siapa yang koordinator? Ya Mas Fati. Yang staff desainnya siapa? Aku ya. Solo. Apakah udah? Ya. Nah, peran observer sampaikan ke kelompok kalian bagian mana yang bikin pesannya nggak jelas dari poster yang pertama tadi. Posternya ini yang diamati ini. Dari koordinator itu menyampaikan ke staff desainnya gimana ini ada nggak emang revisi dari poster tersebut. Nah, yang observer melihat mengamati komunikasi yang disampaikan oleh koordinator kepada staff desainnya gimana. Kan saya tadi udah kasih tahu. Iya, ya kan satu kelompok kan udah satu koordinator, satu staff desain dan sisanya observer. Kalau semisal kalian 5 anggota berarti 3-nya observer, yang berarti 4. Kalau 4 anggota yang 2-nya observer. Paham? Tapi narasinya itu narasi cowok. Nah, narasinya bisa dari sini atau apa ya? Koordinatornya itu nyesuaiin sendiri. Apa sih yang kurang dari poster ini? Dikatain kayak disampaikan ke desainnya. Ini nih kurang bagian ini loh ya. Observernya itu perhatiin. Oh, komunikasinya sudah baik, komunikasinya belum baik atau kayak gitu. Udah paham? Paham? Jadi apa buat kata-kata yang dibuat dari itu tuh ya sesuai sama koordinatornya sendiri. Ya. Bisa buat lingkaran buat mulai diskusinya. Iya, Mas. Dan kembali. KBBI yang biar merdeka. Nah, itu loh anak foto. Yang ada yang kalau sampai Teman-teman kalau ada yang mau perlu pensil boleh bilang ya. ya. Maksudnya itu kurang jelas, jadi kita kayak ngamatin itu susah apa yang kita boleh tanda file aja dibagiin biar bisa masukin aja.
Ini, sabar. Itu naik hoy. Kan lebih jelas. Guys, waktunya tinggal 3 menit lagi jalan. Oke. Mungkin kalau emang kurang jelas bisa dibuat jadi poin buat yang disampaikan sama ya biar itu bisa jadi poin dari koordinator terus tes desainnya kalau emang tulisannya kurang jelas. Baik Pak, saya revisi besok Pak. Enggak, kita pergi dikasih syarat.
Nah, sekarang waktunya habis. Tugas observer sekarang menyampaikan poin-poin yang disampaikan koordinator di staf desain. Mungkin dari poin-poin yang kurang apa? Dari nomor 1 apa? Observer yang berbicara. Saya tak bisa itu Menyampaikan ke bagus sih, karena tentang gimana caranya itu biar nggak terlalu apa ya? Kan itu pokoknya kurang jelas aja, tapi itu juga terus bagian dia itu juga terlihat seperti ini. Terus juga hadiah utama kami itu diganti sebagai hadiah yang menarik dalam hal ketika audiens, biar audiens itu penasaran. Terus bagian backgroundnya juga dijelaskan sama koordinatornya. Itu awan atau asap kan kita bikin jadi mungkin diganti, dan staff desain kita tuh sudah paham dengan baik dan paham. Berarti koordinatornya menyampaikan arahnya dengan sangat dia jelas. Untuk nomor 2 bagaimana? Untuk kelompok 3 Jadi gini, dari koordinator penjelasan ke staff desainer ini baik sih. Untuk poin yang bisa disampaikan tadi itu untuk poin yang gebiar merdeka, dari yang gebiar ini kan itu kelihatan Y kelihatan kayak V. Terus dari merdekanya yang A itu ketutupan dari gambaran itu tadi elemennya. Betul. Terus udah sih itu aja. sudah. Oh, gitu. Benar. Untuk yang lomba itu kan cuma tulisan gini aja kan, tanpa dikasih poin-poinnya kayak di tandanya gitu loh. Iya, Nah itu. Oke, dari penjelasan masing-masing kelompok sudah cukup baik dan mengerti apa arti komunikasi downward ya. Sangat mengerti. Jadi, komunikasi downward bukan soal memerintah, tapi memastikan pesan dipahami, arahan yang jelas, izin kerja lebih cepat, dan hubungan tim tetap sehat. Di sini saya tadi udah ngasih satu contoh yang menurutku benar, yang menjadi satu poin yang memang harus dijelaskan, tapi yang di bagian waktu yang tepat. Aneka lomba saya perbesar dan hadiah utamanya emang saya perkecil. Ini desain yang salah satu yang dari pertama tadi kan waktu dan tempat itu sangat kecil, dan ini udah saya ubah menjadi agak besar itu. Sekarang di bagian komunikasi upward. Nah, sekarang kita lanjut tentang pembukuan upward. Apa sih pembukuan upward itu? Pembukuan upward adalah pembukuan yang berarti mencatat dan mengelola semua transaksi yang telah dilakukan melalui platform upward secara teratur dan tertata. Maksud pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan yang telah dilakukan oleh organisasi serta biaya-biaya yang terkait dengan proker yang akan kalian lakukan itu dimasukkan nanti ke platform upward.
Nah sekarang pakai data yang udah dikirim lewat WA, kalian bisa lihat contoh pembukuan upload yang udah ada di situ. Nah tugas kalian per kelompok adalah bikin laporan yang sama, mungkin buat ukuran uangnya disamakan aja. Yang perlu dirincikan itu tentang apa namanya tujuan kegiatannya dan kegiatan yang akan dilakukan dengan uang tersebut bisa diisi di kertas ini. Dia di baliknya, sorry. Di bagian yang kertas putih ya. Sekarang silakan berdiskusi ada yang yang dijelasin itu tentang kegiatannya, buat nominasi di situ apa, pokoknya dibikin tentang Oleh korupsi, oleh korupsi, oleh gambar kreasi. Iya, nggak tabel juga apa-apa, pokoknya kan tulis Iya lagi.
Bisa belum? Bapak-bapak bisa. Kita dua ini awet. Waktunya tinggal 3 menit ya, guys.
Udah selesai semua. Udah. Oke, dari kelompok udah dimulai bagian presentasi ini bisa bedanya ya. Untuk kelompok 1 sendiri, rencana anggaran kita itu untuk 17 Agustusan di kampus. Jadi sebelum buka itu yang 8 juta, yang 3 jutanya, 3 juta pertama itu untuk anggaran lomba dan hadiah. Yang pertama ada hadiah lomba buat anak-anak, itu ada alat tulis, mainan dan snack. Budgetnya itu 1.200. Lalu untuk hadiah lomba itu ada sembako dan alat dapur itu 800.000. Untuk hadiah lomba remaja, kaos dan kopi naik ada 600.000 dan door prize umumnya 100.000. Untuk yang kedua itu ada 2 juta rupiah untuk anggaran dekorasi dan perlengkapan. Yang pertama untuk dasar panggung ada umbul-umbul itu bendera itu 800.000 budgetnya. Terus juga ada banner 17 Agustusan 300.000 dan ada balon, pita, dasar panggung totalnya 400.000 dan yang terakhir ada terop, tenda dan tikar totalnya 500.000. Untuk yang ketiga ada konvensi dari panitia. Untuk snack anak dan peserta lomba budgetnya 1.200, makanan panitia 800.000, air mineral 500.000. Untuk yang keempat 1.500 untuk acara hiburan ada sound system dan mic 800.000, musik organ tunggal 400.000. Di tempatnya penyanyinya ya, mic MC-nya 300.000. Untuk yang terakhir ada dokumentasi dan admin budgetnya 10 juta untuk dokumentasi foto dan video kayak kita nyanyi fotografer mungkin 400.000-an, alat tulis kerja, kertas lomba, speaker 300.000 dan dana darurat untuk kampus kita 300.000. Makasih ya. Iya sama-sama. Lanjut ke kelompok 2 bisa dipresentasikan tabel Untuk kegiatan budgeting lomba apa kegiatan lomba balon karung budget 60, lomba voli antar RT 60.000, lomba makan rukun lomba nari lereng 20.000, panitia ikan 5 juta, tari tambang 200.000, untuk panggung dan dekorasi 2 juta, cemilan 1.000 dan konsumsi 100.000. Sekarang buat kelompok, makasih buat kelompok 2, kelompok 3 banyak boleh presentasinya. Baik, yang pertama kita ada anggaran snack panitia sama makanan itu sekitar 500.000, terus snack peserta 300.000, MC 200.000,
yang beda kita itu dekorasinya itu sejuta. Jadi buat 200. Lalu ini ada anggaran untuk lomba. Di lomba kali kita ada budget sekitar 250, terus lomba volinya ada 300.000 buat sewa bola sama kayak naik dulu, terus lomba makan kerupuk kita beli kerupuknya sama talinya itu 150, terus ada lomba lari kelereng itu 50.000 budgetnya. Terus panjat pinang kita di budget 5 juta, lalu tari tambang itu 1 juta. Nah, jadi itu di total sekian. Sama ini hadiah untuk tiap lomba balap karung, makan kerupuk sama lomba kelereng itu kita juara 1 200.000, juara 2 itu 150.000, juara 3 100.000. Terus untuk juara utama kami itu hanya diberikan sama juara lomba voli sama tarik tambang karena itu berkelompok. Jadi total semuanya itu 2.200.000. Oke, makasih banyak sama-sama. Nah, semoga pembukuan upward nanti bisa diterapkan buat teman-teman sekalian ke depannya. Amin. Semoga penjelasan tadi bermanfaat. Buat upward. Bisa kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Sekarang dilanjut ke sesi kedua. Terima kasih. Sama-sama. Kita post. Oh, detiknya langsung. Oh, saya lupa. 13 gabung. Jadi bagi harus langsung post aja. Di stop. Saya kau masih sedih. Soalnya saya sedih pirang-pirang. Di post.